Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Dila R4. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya. Amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Gimana sebelum mulai ke videonya, kita absen dulu yuk. Dari daerah mana aja nih teman-teman yang udah nontonin video aku ini? Boleh dong ketik di kolom komentar. Pagi ini cuacanya di tempatku cerah banget ya teman-teman, tapi nggak bertahan lama untuk cuaca cerahnya. Ini aku tag videonya pagi hari, ini jam 7 ya teman-teman. Pulang ngantar si Abang Razik sekolah. Lanjut aja aktivitasku. Ini aku nyapu dulu halaman mini aku karena banyak daun jambu, daun mangga yang berguguran. Mumpung cuacanya cerah, jadi aku mau nyapu-nyapu sedikit, nyabutin rumput yang udah mulai panjang ya teman-teman. Ini cuacanya memang betul-betul adem. Udah beberapa hari ini di tempat aku sering mendung dan hujan ya teman-teman. Gimana kalau di kota teman-teman cuacanya saat ini? Nah, ini banyak pohon-pohonan yang aku tanam di dalam pot ya. Jambu dan mangga itu sering berbuah ya teman-teman, walaupun dia aku tanam di dalam pot. Maklum kalau kita tinggal di perumahan nggak punya tanah sisa ya teman-teman, jadi kalau pengen nanam-nanam ya serba dalam pot semua. Dan ini untuk rumputnya udah mulai panjang karena di tempatku sering hujan, jadi ini aku nyambil aja teman-teman, mumpung hari ini aku nggak masak, aku masaknya sore hari. Udah beberapa hari ini ya teman-teman, karena kan masih menjalani puasa Zulhijjah, jadi aku masaknya itu sore sampai untuk makan siangnya anak-anak, nanti sore lanjut lagi aku masak. Nah, ini lanjut aku cabutin aja rumput-rumputnya, tapi aku nyabutnya yang tinggi-tinggi aja dulu ya teman-teman, karena aku nyambil aja nyabutinnya tadi itu karena balik ngantar si Abang Razik, jadi langsung aku ngambil sapu dan lanjut aja buat beres-beresin halaman yang mini ini. Nah, ini udah aku kumpul tadi dan daunannya, lanjut aja aku masukkan ke tempat sampah biar nanti dibawa sama si abang sampah. Nah, itu aku cabutin juga rumput-rumput yang ada di depan tong sampah itu. Rumputnya itu pendek-pendek, jadi aku nyabutinnya yang agak mulai naik ke atas saja teman-teman, karena baru 1 minggu kemarin kalau nggak salah aku cabutin juga untuk rumputnya ya, karena cuaca yang hujan terus jadi rumput pun tumbuh subur ya teman-teman. Kalau musim hujan kan semua tanaman tumbuh subur gitu ya, gitu juga dengan rerumputan. Nah, ini kebanyakan rerumputannya itu rerumputan yang kayak lumut gitu loh teman-teman. Nah, aku lanjut juga cabut-cabutin rerumputan yang ada di dalam pot itu. Nah, ini lanjut aku cabutin rumput. Nah, ini rumputnya udah mulai agak tinggi di sini teman-teman. Ini aku cabut-cabutin juga untuk rumput ini. Apalagi di sini tempat aliran air, jadi rumputnya itu lumayan cepat tinggi. Nah, ini tanahnya basah karena malam tadi itu hujan di tempat aku ya. Sebetulnya enaknya nyabutin rumput itu pas tanah basah teman-teman, jadi rumputnya itu nggak keras gitu. Tapi kalau pas basah gitu becek juga ya. Kalau nabutin rumput pas panas-panas gitu kering ya teman-teman tuh tanahnya, jadi agak keras kita nyabutinnya. Karena halamannya nggak begitu luas, jadi nyabut rumputnya itu nyambil ya teman-teman, sambil nyapu, jadi sambil dicabutin satu persatu untuk rerumputannya. Lanjut aja, ini rerumputan tadi aku masukkan ke dalam tempat sampah biar sekalian nanti dibawa sama si abang sampah, karena memang hari ini jadwalnya orang ngambil sampah ya teman-teman. Orang ngambil sampah di tempatku tuh jadwalnya itu 3 hari sekali, kadang gondok juga sih ngangkatnya 3 hari sekali. Karena apa? Kadang kan sampah-sampah kayak tulang-tulang ikan,
kayak kita pulang dari pasar belanja-belanjaan, kotoran ikan itu kadang suka digerubungin lalat gitu ya teman-teman, karena bau dan dibawa sama kucing juga, jadinya sampahnya itu suka berserakan. Kalau dulu sih setiap hari diangkatin sama tukang sampah, ini semenjak tukang sampah di perumahan aku ganti, jadinya sampahnya itu diambilnya 3 hari sekali. Ya mau gimana lagi ya teman-teman, mau protes nggak bisa juga, nanti kalau kita protes dia nggak mau membawa sampah kita juga yang kesulitan yang buangin sampahnya. Udah selesai aku bersihkan halaman, lanjut di sini aku mandikan si adek Rafiq dulu ya teman-teman, karena dia tadi pas aku ngantar si abang dia baru bangun, jadi dia minta ikut ngantar si abang pergi sekolah, jadi pulangnya baru aku mandikan. Adek Rafiq nih sekarang susah banget disuruh mandi loh teman-teman. Tadi aja pas aku mau mandiin, dibawanya aku lari keliling-keliling buat nangkapin dia dulu baru dia mandi. Makin besar makin banyak aja tingkahnya. Nah ini di sore harinya lanjut ya teman-teman, ini aku mau masak balado ikan aja. Ini untuk cabenya pagi udah aku haluskan terlebih dahulu ya teman-teman, karena kalau siang itu panas jadi bikin mager buat ngalus-ngalusin cabe. Apalagi aku tuh kalau masak serba dipakai tangan semua ya teman-teman, jarang banget aku kalau masak tuh menggunakan blender. Nah ini ikannya tadi udah aku marinasi menggunakan jeruk nipis dan juga aku kasih garam ya teman-teman. Kalau aku masak ikan marinasinya cukup seperti ini aja. Ini aku tadi mau ngerebus dulu cabe kering ya teman-teman. Aku mau bikin mie sagu atau laksa goreng gitu. Enaknya itu menggunakan cabe kering kalau bikin mie sagu. Nah ini kebetulan kemarin itu aku pesan 1/2 kilo cabai kering ya teman-teman, rencananya cuma bikin mie aja aku gunakan. Cabai kering ini rasanya pedas banget loh teman-teman, walaupun dia cabai kering tapi rasanya itu pedasnya luar biasa. Nah lanjut, ini aku masukkan aja minyak ke dalam wajan. Padahal kemarin tuh aku bikin cabenya sedikit, tapi karena aku menggunakan cabai kering, jadi untuk laksa goreng aku tuh pedas banget loh teman-teman, tapi anak-anak suka dan ketagihan. Ini minyaknya udah panas, lanjut aja di sini aku mau goreng kerupuk dulu. Kebetulan kerupuk udah habis di toples ini ya teman-teman, karena kan Pak suami dan adik itu kalau makan gak ada kerupuk kayaknya dia kurang seru makannya ya teman-teman. Jadi di sini aku gorengin dulu kerupuk karena ini stok kerupuk memang udah lama juga ya, sepertinya dari bulan Desember kemarin yang aku bawa oleh-oleh dari Bengkulu, baru sekarang ini aku goreng ya teman-teman, karena sebelum-sebelumnya aku punya stok kerupuk yang lain juga sih. Alhamdulillah ini goreng kerupuknya udah selesai. Itu di kompor sebelah aku lagi ngerebus cabai kering tadi. Lanjut aja di sini aku goreng ikannya. Nah ini ikannya udah aku masukkan ke dalam minyak ya. Dan cabai keringnya ini udah mulai lunak juga. Lanjut aja di sini aku matikan dulu kompornya dan aku biarkan sebentar ya teman-teman di dalam air panas itu. Sambil di sini aku nyiapin dulu bumbu-bumbu untuk bikin laksa gorengnya. Bumbunya simpel aja teman-teman, ada bawang merah, bawang putih, kemiri dan cabai merah. Karena bumbunya ini sama seperti bikin mie goreng ya teman-teman, karena dia memang seperti mie goreng, cuma dia dari sagu gitu. Nah ini untuk ikannya tadi udah aku balik, lanjut aja di sini udah kering juga dan aku angkat ya teman-teman. Nah lanjut ini aku goreng lagi untuk penggorengan selanjutnya. Nah ini aku menggorengnya ada beberapa kali gitu ya teman-teman, karena kan aku masak ikan itu 1 kilo ya. Jadi tadi aku goreng ikan itu ada 4 kali gorengan. Nah di sini aku nyambil ya teman-teman masaknya, sambil juga ini aku
blenderin cabe yang untuk bikin mie sagu tadi. Di sini aku kerjanya buru-buru ya teman-teman, karena bentar lagi aku juga mau jemput si Abang Razik pulang MDA. Hari ini si Abang Razik MDA-nya itu cuma 1 jaman gitu ya teman-teman. Nah ini aja aku tadi masaknya balik ngantar si Abang pulang MDA. Jadi saatnya juga mau jemput si Abang pulang MDA. Nah tadi mau numis bumbu, ini tadi sempat jatuh juga blendernya ke dalam wajan ya teman-teman. Nah ini terlalu banyak tadi aku ngerebus cabenya, jadi nggak aku gunakan semua ya teman-teman. Untuk cabenya aku pakai sedikit aja, nanti sisanya bakal aku salin dan aku simpan di dalam kulkas, bisa buat stok kalau pas nanti bikin mie goreng. Nah tadi aku juga udah tambahkan untuk daun bawang yang aku taruh di freezer ya teman-teman, biar lebih awet untuk penyimpanannya. Jadi kalau mau masak tinggal ambil dan tinggal masukkan ke dalam masakan. Nah lanjut, tadi aku udah masukkan juga untuk toge, ini aku masukkan untuk mie sagunya. Nah ini favorit juga bagian anak di rumah ini teman-teman, mie sagu. Nah puasa kali ini walaupun dia puasa sunnah, tapi perasaannya aku kayak puasa bulan Ramadan gitu ya teman-teman. Menunya juga komplit, juga ada seperti menu takjil juga. Maklum ya teman-teman, karena ini udah hari ke 5 kalau nggak salah ini aku menjalankan puasanya, makanya ini rasanya memang full betul-betul seperti bulan Ramadan. Ditambah lagi aku tuh puasa barengan dengan adik aku ya teman-teman, jadi ada temannya, jadi nanti habis selesai makan nasi ada sedikit cemilan, tapi cemilannya itu berat ya teman-teman, cemilannya termasuk karbo juga walaupun dari sagu gitu ya. Nah ini lanjut ya, aku gonsrang-gansreng. Nah kalau mie sagu ini kalau kita nggak cepat buat ngadonnya, dia lengket di wajan gitu ya teman-teman, karena teksturnya itu memang lengket gitu ya kalau untuk sagu. Nah ini udah matang ya teman-teman, lanjut aja. Di sini mau aku pindahkan ke dalam wadah. Tadi untuk seasoningnya aku cuma pakai Royco dan juga garam dan kecap, itu aja teman-teman untuk seasoningnya. Nah ini adalah salah satu obat rindu aku, kangen tanah Melayu tempat kelahiran Abang Razik ya teman-teman, karena lumayan lama juga aku hidup di sana, 10 tahun sudah aku juga merantau di tanah Melayu itu ya teman-teman. Jadi rindu juga kadang masak-masakan Melayu seperti ini. Apalagi dulu aku sering dikasih sama tetangga aku mie sagu ini, walaupun dia tetangga tapi udah kayak saudara ya teman-teman. Jadinya kalau rindu mereka dengan masakan Melayunya, aku pasti bikin loh teman-teman, seperti mie sagu ini. Kebetulan mie sagu ini ada jual juga di tempat aku tinggal sekarang ya. Ini aku tinggal masih di tanah Melayu juga sih, tapi kalau dulu aku tinggalnya itu di daerah pulau gitu ya teman-teman, jadi Melayunya itu betul-betul kental sekali. Kalau sekarang sih baratnya aku itu udah tinggal di tanah Melayu kotanya gitu ya teman-teman, jadi Melayunya itu kurang kental kalau di tempat aku tinggal sekarang ya teman-teman. Mungkin juga kebanyakan di tempat aku ini rata-rata banyak perantau Padangnya juga, jadi suasananya itu nggak begitu khas dengan suasana Melayunya. Lanjut, ini aku mau bikin sayur, sop gambas pakai soun. Nah ini tadi aku udah tumis bawang merah, bawang putih, dan juga aku masukkan wortel. Nah ini nyambil aku masak sayur, nunggukan wortelnya empuk. Sambil aja ya teman-teman aku nyuciin piring, karena kalau aku tungguin nanti bakalan lama, gak bakalan selesai buat pekerjaannya, dan aku bakalan lama juga menjemput si Abang pulang MDA. Takutnya nanti kalau kelamaan si Abang tinggal sendiri di MDA ya teman-teman.
nanti si abang nangis. Sebetulnya si abang tuh kalau aku lama jemput dia nggak nangis sih, cuma aku khawatir ya teman-teman ninggalkan dia sendiri di MDA itu. Oh iya nih, sambil nyuci piring sambil aku mau nyapa-nyapa teman-teman di rumah. Teman-teman di rumah yang lagi nontonin video aku ini lagi ngapain aja? Lagi santai kah? Lagi beraktivitas juga apa sama seperti aku juga? Lagi masak? Boleh dong komen di kolom komentar. Dan aku juga mau mengucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah like, komen, dan subscribe video aku ini. Dan bagi teman-teman yang udah nontonin video aku juga sampai habis. Dan aku juga mau mengucapkan terima kasih banyak juga buat teman-teman yang udah bagikan video aku ke tab komunitasnya. Bagi teman-teman yang baru berkunjung ke video aku ini, jangan lupa ya like, komen, dan subscribe, dan aktifkan tanda notifikasi loncengnya agar teman-teman gak ketinggalan video terbaru aku. Dan kalau seandainya video aku ini ada nilai-nilai negatifnya, jangan diambil ya teman-teman, ambil aja nilai-nilai positif dari video aku ini. Dan alhamdulillah menuku sore ini udah matang ya teman-teman, ada balado ikan, sop gambas, dan juga ada mie sagu. Sampai di sini dulu ya, assalamualaikum, see you.